Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang strategi pembangunan ekonomi Islam. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Triana Gila dan rekan saya. Bagas Arya Mahendra. Next. Nah, baik, yang pertama di sini ada strategi dan perencanaan pembangunan yang efektif dalam ekonomi Islam. Ada 4 peran yang dilakukan oleh lembaga perencana pembangunan negara, yaitu penyusutan kebijakan dan pengembalian keputusan, think tank, koordinator, dan administrator. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia pertama, Muhammad Hatta, mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur dan direncanakan tujuannya dan jalannya. Nah, dilihat dari beberapa pengertian perencanaan yang ada di sini, maka terdapat beberapa unsur dari perencanaan tersebut, yaitu pemilihan sumber daya, tujuan, waktu, dan juga ukuran. Selanjutnya, nah, di sini ada prinsip dasar dalam strategi pembangunan Islam, ada 6. Yang pertama, strategi yang selaras dengan syariat. Yang kedua, strategi yang selaras dengan kebutuhan. Ketiga, strategi yang berdasarkan prioritas daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Yang keempat, strategi yang berkeadilan. Yang kelima, strategi berdasarkan maslahah dan mafsahah, mafsadah. Yang terakhir itu ada strategi berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada konsep pembangunan ekonomi multisektor dalam Islam. Ada 2 model pembangunan yang dikemukakan, yaitu ada model Ibnu Khaldun dan model berdasarkan makosid syariah oleh Umar Chapra dan Al-Ghazali. 2 model ini memiliki pendekatan yang berbeda. Model Ibnu Khaldun itu lebih menekankan pada hubungan antara elemen-elemen pembangunan dalam menciptakan pembangunan itu sendiri. Sementara model yang menggunakan pendekatan makosid syariah lebih menonjolkan dimensi-dimensi dari tujuan pembangunan yang diturunkan dari kompeten makosid syariah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pembangunan ekonomi. Menurut Umer Capra, kegagalan dalam pembangunan ekonomi terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aspek moral dan material dalam sistem ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, kesuksesan sebuah pembangunan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor negara, institusi, sumber daya insani, kekayaan, dan keadilan. Salah satu faktor utama kegagalan dalam pembangunan adalah ketimpangan distribusi kekayaan. Selain ketimpangan ekonomi, korupsi juga menjadi penyebab utama kegagalan pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pembangunan sektoral di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Pembangunan sektoral di Indonesia mencakup berbagai sektor seperti pertanian, industri, jasa, dan keuangan. Namun tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan masih menjadi perhatian utama. Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan sektoral di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta keterbatasan regulasi yang mendukung. Nah, yang terakhir yaitu studi kasus terkait penerapan strategi pembangunan dalam ekonomi Islam. Salah satu contoh nyata penerapan strategi pembangunan dalam ekonomi Islam dapat dilihat pada pengembangan desa wisata Kampung Nopia Mino di Desa Pakunden, Banyumas. Desa ini berhasil memanfaatkan potensi lokal dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis ekonomi kreatif yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerapan strategi pembangunan ekonomi Islam dalam berbagai sektor telah terbukti mampu memberikan solusi terhadap berbagai
berbagai permasalahan ekonomi seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.